后面还遇到什么样的问题嘛？后来 Suatu hari, ada dua ibu-ibu yang sudah agak tua, mungkin umur sekitar 60 tahunan, datang menemui saya. Tapi mereka datang bukan untuk minta bantuan atau bertanya kepada dewa. Mereka cuma duduk diam dan wajahnya sungguh tidak enak kelihatan. Saya bertanya, kalau tidak mau tanya apa-apa, kenapa kalian datang ke sini? Salah satu dari mereka berkata pada yang satunya, "Permisi, calon besan, lebih baik kamu saja yang cerita." Ternyata mereka ini adalah calon besan karena anak mereka mau menikah. Masalahnya begini, keluarga dari pihak laki-laki sedang mencari hari baik untuk pernikahan. Ibunya si laki-laki sudah minta bantuan orang pintar untuk memilih tanggal yang cocok. Setelah itu, tanggal itu dibawa ke kuil dan ditanyakan kepada dewa lewat seorang perantara, Citong. Jawaban dewa, tidak cocok. Lalu mereka cari tanggal lain, dibawa lagi ke kuil. Jawabannya, masih tidak cocok. Ibunya si perempuan mulai bingung. Mereka merasa sudah pilih tanggal yang baik, tidak ada masalah menurut perhitungan. Ibunya pihak laki-laki tetap sabar dan coba cari tanggal ketiga dari orang pintar yang berbeda. Tapi waktu dibawa ke kuil, jawabannya tetap sama, tidak boleh. Sekarang sudah 3 kali gagal. Mak Comblang juga bingung. Dia tidak bisa kasih alasan kenapa dewa bilang tidak boleh. Padahal untuk orang lain, tanggal tersebut boleh-boleh aja. Akhirnya mereka coba cari tanggal keempat. Tapi ibu dari pihak laki-laki bilang, kalau kali ini masih tidak cocok juga, lebih baik tidak usah menikah saja. Lalu keluarga perempuan merasa tidak enak. Mereka bilang, kita nikah saja di tanggal keempat ini. Tidak usah pikir lagi soal kuil deh. Mereka diam-diam tetap pakai tanggal itu untuk acara nikah. 3 hari sebelum hari H, ibu dari pihak perempuan bermimpi aneh. Dalam mimpi, mobil pengantin datang ke rumah untuk menjemput anak perempuannya. Tapi, tiba-tiba ada rombongan orang seperti yang sedang mengantar jenazah berdiri di depan mobil dan tidak mau meningkir. Mobil tidak bisa lewat. Lalu ada satu kepala rombongan jenazah itu berkata, "Ibu tidak bersalah, anakmu juga tidak bersalah, tapi calon mantumu sangat jahat. Kami hanya ingin berurusan dengannya." Lalu di dalam mimpi, calon pengantin laki-laki marah dan keluar dari mobil. Dia memarahi rombongan jenazah itu. Tiba-tiba muncul 6 orang. 3 orang membawa foto orang yang sudah meninggal. 3 orang lagi membawa guci berisi abu jenazah 3 orang tersebut. Mereka melempar guci abu itu ke arah kepala calon pengantin laki-laki dan memukulinya sampai jatuh. Lalu mereka berkata, "Kembalikan abu ayah saya, kembalikan abu ibu saya." Ibu dari pihak perempuan langsung terbangun dari mimpi. Dia merasa sangat ngeri dan takut. Karena sudah 4 kali bertanya tanggal ke kuil dan selalu dibilang tidak cocok. Dan ditambah lagi mimpi buruk, mereka akhirnya datang ke kuil Zhong Tian Gong untuk bertemu dengan saya. Saya bantu verifikasi ulang. Saya lihat tanggal lahir kedua mempelai dan tanggal pernikahan. Tidak ada yang salah. Harusnya aman-aman saja. Tapi saya tetap tanya kepada Dewi Macu lewat alat Puak Pui. Jawabannya 2 kali keluar Simpui, artinya ada masalah. Saya merasa heran, maka saya bertanya lagi dan lewat medium. Dewi Macu memberikan pesan. Saat hari pernikahan, waktu mobil pengantin mulai jalan, jalannya pelan-pelan saja. Dan waktu mempelai pria menjemput mempelai perempuan, jangan terburu-buru juga. Saya sampaikan pesan itu, tapi dalam hati saya tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres, walau tidak tahu apa itu. Hari pernikahan pun tiba. Saat pengantin pria menjemput mempelai wanita, dia menggandengnya keluar rumah.
Tapi tiba-tiba pengantin pria terpeleset, jatuh menabrak pot bunga dan kepalanya terbentur lantai. Matanya terbelalak melihat ke atas, mulutnya berbusa, lalu dia berteriak, "Saya mau rumah abu, saya mau rumah abu." Orang-orang panik dan langsung membawanya ke rumah sakit. Sejak saat itu, pengantin pria berubah. Dia seperti orang bingung, sering melamun dan mengigau. Masih terus berkata, "Saya mau rumah abu." Akhirnya, kedua keluarga datang lagi ke saya. Mereka minta bantu tanya kepada Dewa bagaimana mengatasi masalah ini. Saya undang Dewi Macu lewat medium. Kali ini Dewi bilang, masalahnya ada pada arwah yang ikut si pengantin pria. Harus diundang supaya masalahnya bisa selesai. Tidak lama setelah itu, pengantin pria seperti kerasukan. Matanya mendelik, mulutnya berbusa, dan terdengar suara, "Mana rumah abuku?" Lalu muncul suara nenek-nenek, "Mana rumah abuku?" Lalu dua suara pria tua juga ikut bicara dari tubuhnya. Setelah itu, Dewi Macu minta mereka para arwah mundur sebentar dan memberi waktu pada pengantin pria untuk bicara. Setelah itu, dia roboh ke tanah dan sadar lagi beberapa menit kemudian. Saat sadar, dia sudah tampak normal. Ibunya bertanya dengan marah, "Kamu sebenarnya sudah berbuat apa? Kok kamu berucap mau masuk rumah abu melulu?" Anak prianya menjadi pucat dan akhirnya mengaku. Dulu dia mau beli tanah untuk bangun usaha. Tapi di situ ada 3 makam. Keluarga makam itu tidak mau makamnya dipindahkan. Karena marah, dia menyuruh anak buahnya untuk menggali dan membuang 3 guci abu ke tempat yang tersembunyi di belakang pohon. Gara-gara itu, usahanya juga bangkrut dalam waktu 1,5 tahun. Dewi Macu berkata kepada 3 arwah itu untuk memaafkan dan memberi kesempatan kepada pengantin pria untuk memperbaiki kesalahannya. Akhirnya, dia menghubungi keluarga dan anak cucu dari 3 makam itu untuk kembali dan memperbaiki tempat makam mereka. Dia minta maaf dan menangis di depan 3 guci abu jenazah tersebut. Setelah semuanya selesai, 6 bulan kemudian, barulah mereka bisa menikah dengan aman dan bahagia. Cerita selesai sampai di sini. Kalau kamu bingung memilih tanggal baik atau merasa ada sesuatu yang tidak beres, jangan hanya melihat hitungan hari. Kadang ada karma tersembunyi yang ikut dalam perjalanan kita. Bertanyalah kepada Dewa dengan hati yang jujur dan bersih. Kalau kamu ingin tahu cara bertanya yang benar, ikuti terus Nyonya Mimi di channel Anda Bertanya, Dewa Menjawab.